Selamat sore semua yang di bagian barat, yang di bagian tengah, bagian timur, selamat malam. Bagi saudara yang baru bergabung, ini pelayanan paling unik se-Indonesia. PIT, ya. Jadi sebuah kelompok dari saudara kita, anak-anak Tuhan, yang punya perhatian khusus soal pertanian, soal mengolah tanah, supaya kehidupan ini diberkati. Dan pengolahan tanah ini sudah tertulis jelas di kitab suci kita. Maka itu saudara kita ini dalam mengajar kita semuanya setiap Senin loh ini. Saya nggak tahu nih hari ini saya yang ke-20 berapa, saya nggak tahu. Hebat. Dan hari ini akan bicara tentang peternakan unggas, ya. Nah, tapi sebelumnya kita mau lihat firman Tuhan dulu. Bagaimana Tuhan memberikan kepada manusia hikmat, otoritas, skill, intelektual. Ya, kita lihat Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Jelas sekali ini perintah Tuhan kita. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah bumi, maaf ayat 26 saya salah. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka, saudara perhatikan, supaya manusia itu berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, dengan firman ini kita tahu bagaimana konsep Papa kita, Tuhan kita terhadap kehidupan umat manusia. Harus ya menguasai semua yang Tuhan ciptakan. Nah, jadi ada otoritas. Nah, kalau ada rekan-rekan saya hamba Tuhan masih menggunakan istilah rohani untuk kata otoritas, hari ini ayo kita memperlengkapi diri. Kata otoritas di sini nggak cuma kuasa dalam segi rohani, tidak. Tapi ini bicara skill, bicara ilmu pengetahuan, bicara sains. Bahwa ketika Tuhan kita menciptakan seisi bumi ini dengan bermacam-macam bentuk kehidupan dari tumbuh-tumbuhan, binatang, dan yang lain-lain, maka Tuhan bermaksud supaya kita itu punya skill, punya keahlian, punya teknologi. Nah, maka itu dalam kelompok PIT ini, maka ada orang-orang hebat, diantaranya Pak Wisnu, ya Pak Kacung, mereka ini dosen-dosen, mereka itu ahli-ahli. Dan nanti sebentar Pak Budi dari Brawijaya Malang yang khusus ahli peternakan akan bicara tentang unggas itu. Nah, tujuan Tuhan memberikan kita otoritas supaya kita ini bisa mengelola dengan baik apa yang Tuhan sediakan buat umat manusia. Maaf, jadi nggak boleh cuma doa saja, salah. Kalau doa saja kita nggak bekerja, ya kita nggak makan. Ya, inilah berkat Tuhan. Nah, tadi ayat 24, saudara perhatikan apa yang Papa ciptakan sebelum kita ada. Ya, saya ulangi ayat 24 Kejadian 1 itu berbicara apa yang Papa kita ciptakan untuk manusia sebelum manusia itu ada. Ayat 24. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah bumi mengeluarkan. Saudara, lihat ini. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dulu saya waktu masih sekolah ada pertanyaan. Ya, nah saya percaya sampai sekarang masih banyak orang bertanya, ayo telur dulu atau ayam dulu? Kan begitu bukan pertanyaannya?
Nah, jawabannya jelas di ayat 24. Ternyata Tuhan ciptakan ayamnya dulu, burungnya dulu, baru ada telurnya. Dan itu keluar dari bumi. Ini luar biasa ya. Saya baca lagi. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis, wih ini luar biasa, makhluk yang hidup, ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Jadilah demikian. Ayat 25. Tuhan menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Tuhan melihat bahwa semuanya baik. Jadi sekarang kita tahu bahan dasar tubuh manusia dengan bahan dasar binatang ternyata sama, yaitu tanah. Maka itu dari bumi keluar mereka. Jadi bukan telur dulu ya, tapi mereka duluan, induknya dulu. Oke? Nah, lalu bedanya apa? Kita dengan mereka, bedanya apa? Kita lihat Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ini bedanya. Seandainya Charles Darwin membaca tulisan ini dulu, maka dia tidak akan menemukan teori evolusi. Sebab beda. Lihat Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Yahweh Tuhan membentuk manusia ya dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, saudara-saudara, ayat 7 Kejadian 2 ini yang memberitahu manusia bahwa beda kita dengan binatang, masalahnya pada roh. Jadi untuk manusia Tuhan menghembuskan nafas hidup. Yang bisa bahasa Ibrani ada kata ruah, Elohim. Nah, binatang tidak punya roh ini. Maka itu manusia tidak diciptakan. Tadi kita sudah baca di ayat 26, manusia itu dijadikan. Beda, to create dan to make. Dijadikan dan diciptakan itu beda. Binatang itu diciptakan. Maka itu hanya berfirmanlah Yahweh Tuhan supaya dari bumi, dari tanah keluar binatang-binatang itu. Tapi manusia ini dijadikan yang bisa segambar dan serupa dengan Tuhan. Wih, ini luar biasa. Nah, perbedaan yang paling jelas. Maka itu manusia nggak bisa dikloning. Perhatikan ya, binatang bisa dikloning. Loh, kenapa? Sebab roh manusia itulah individu. Kalau manusia tidak punya roh, maka manusia tidak lebih dari binatang. Karena nggak ada individu, nggak ada kepribadian. Roh itu. Dan roh itu adalah Tuhan sendiri. Yohanes 4 ayat 24. Tuhan itu roh. Nah, di dalam roh yang Tuhan berikan kepada manusia, maka muncullah intelektual. Binatang itu pandai. Manusia itu pandai. Tapi binatang tidak punya kecerdasan intelektual. Hanya manusia. Loh, apa bedanya intelektual dengan kepandaian? Beda. Kepandaian, kalau kita lihat hidup binatang, hebat secara kepandaian mereka luar biasa. Tapi intelektual mereka tidak ada. Bedanya apa? Intelektual itu manusia bisa mempelajari apa saja. Dan manusia
bisa menciptakan apa saja. Hanya roh yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Maka itu ketika manusia makin jenius, makin pandai, makin hebat. Robot-robot sekarang ini hampir mirip manusia. Bahkan begitu kecewanya manusia dengan pernikahan, sampai ada orang-orang membuat robot yang bisa jadi istri dan jadi suami loh saudara. Maaf, mereka betul-betul bisa bercinta. Tapi manusia tidak bisa memberikan roh kepada yang diciptakan. Maka kalau manusia bisa memberikan roh kepada yang diciptakan, maka bukan lagi robot. Karena robot itu semuanya diprogram. Manusia tidak diprogram oleh Tuhan. Kita punya kehendak bebas. Maka itu intelektual manusia dari waktu ke waktu berkembang terus sampai hari ini. Lihat berapa hari lalu kita dengar berita, saya juga tahu benar atau tidaknya, bahwa Tiongkok sudah bisa buat matahari buatan. Keren gak itu? Nah, tapi binatang dari dulu gak ada perubahan. Ya cuma begitu saja. Maka itu Charles Darwin salah teorinya. Binatang itu gak mungkin bisa berevolusi jadi makhluk lebih hebat. Tidak. Kalau memang bisa, kenapa sekarang stop? Nah, itu bedanya. Jadi kejadian 2 ayat 7 ini luar biasa. Manusia. Nah, itu sebabnya bumi yang Tuhan ciptakan dengan segala macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, binatang, semuanya disediakan untuk kehidupan kita. Dan kita harus kelola untuk masa depan kita, untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, tapi rakusnya manusia ini yang membuat rusak semua. Maka itu kenapa ada peraturan yang ini nggak boleh dimakan, yang itu boleh dimakan. Karena yang tidak boleh dimakan oleh Tuhan itu tujuannya untuk menjaga ekosistem. Ini yang luar biasa. Burung yang hari ini kita mau pelajari soal unggas. Betapa hebatnya Tuhan menciptakan burung hantu. Namanya memang menakutkan, kasihan dia. Padahal dia bukan hantu. Cuma gara-gara matanya besar, maka orang menyebut burung hantu. Sebetulnya salah. Kita harus berterima kasih. Burung hantu itu Tuhan ciptakan untuk memburu tikus. Maka itu petani-petani di beberapa daerah di Indonesia ini, kalau di ladangnya, di sawahnya ada hama tikus, jangan pakai racun, merusak lingkungan. Biarkan burung hantu hidup bebas di wilayah pertanian itu. Maka burung hantu ini predatornya tikus. Nah, kan luar biasa. Begitu pula jenis ikan. Saudara, ada berapa jenis ikan gak boleh dimakan oleh Tuhan? Ya, termasuk kerang, kepiting, udang. Kenapa kerang-kerangan itu? Karena mereka itu diciptakan Tuhan sebagai vacuum cleanernya laut. Jadi dasar laut yang penuh sampah. Gara-gara kita, Tuhan ciptakan mereka untuk makan supaya bersih. Nah, cuma karena kita rakus, semuanya dimakan. Oke? Nah, belum lama saya baru tahu. Saya nggak tahu, saudara pernah tahu nggak jenis ikan namanya ikan kakak tua? Kalau kami di Papua menyebut ikan kakak tua. Karena apa? Paruhnya, ikan itu mulutnya punya paruh persis seperti kakak tua. Jadi paruhnya keras. Nah, mereka itu diciptakan Tuhan untuk membersihkan terumbu karang. Jadi makanan mereka itu jamur-jamur yang nempel di terumbu karang dalam laut. Nah, kalau jamur-jamur itu nggak dibersihkan, karangnya mati. Nah, Tuhan ciptakan ikan kakak tua ini untuk makan jamur-jamur di terumbu karang itu. Memang warnanya cantik ikan kakak tua itu, saudara. Pertama saya lihat dan kaget, ini kan kok kayak burung. Betul, bagus sekali. Nah, itu berapa contoh. Maka itu kalau hari ini kita belajar tentang peternakan unggas, puji Tuhan, ada unggas-unggas yang Tuhan ciptakan
untuk protein hewani buat kita. Tapi ada unggas yang Tuhan ciptakan bukan untuk makanan kita. Biar mereka hidup bebas di alam. Nah saudara, saya dari dulu, maaf ini kalau ada peserta Zoom yang lihat Instagram, Facebook, maaf ya, yang pelihara burung di dalam sangkar di rumah. Dari dulu saya paling tidak setuju. Kita jahat dan kita egois. Hanya menikmati suara mereka, tapi mereka nggak bebas. Dan memang ada kontroversi, daripada ditembakin orang nggak dijaga memang. Ya maka itu saya cuma ngomong, jangan perhatikan baik-baik. Oke? Nah maka itu Tuhan ciptakan unggas itu. Ada yang untuk dimakan, ada yang untuk tidak dimakan, seperti burung hantu. Ada juga yang indah diciptakan. Aduh saudara, kalau saudara pernah ke Papua dan lihat burung cendrawasih, aduh itu saya sampai mikir, Tuhan waktu ciptakan cendrawasih ini mikir apa? Saudara, kalau mereka musim kawin, wah itu betul-betul. Sekarang sudah ada banyak di YouTube. Saudara cari aja cendrawasih. Mereka itu justru indahnya kalau lagi musim kawin. Jadi antara jantan dan betina, itu menari di udara, saudara. Sebuah pemandangan yang sangat indah dan mengharukan suara mereka. Woi, hebat sekali. Nah, itu cendrawasih. Burung-burung yang gak bisa dimakan, tapi diciptakan untuk keindahan. Maka itu Alkitab ini memberi peraturan-peraturan yang luar biasa. Sehingga hidup ini bisa teratur. Kalau kita mau perhatikan baik-baik apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Kuasai kata Tuhan di Kejadian 1:26. Nah arti menguasai, kita harus milih mana yang bisa kita konsumsi untuk protein hewani, mana yang untuk keindahan alam, dan mana untuk predator, binatang atau hama sawah, hama ladang yang lain. Nah inilah Papa kita. Tugas kita sebagai manusia untuk menjaga ekosistem, keseimbangan alam ini. Maka kalau ada keseimbangan alam ini luar biasa. Saudara, sebentar kita akan dengar bagaimana Pak Budi nanti akan menjelaskan tentang unggas itu. Nah ayat terakhir saya mau bacakan tentang keseimbangan. Ya, 2 Korintus pasal 8. Papa kita, pencipta alam semesta, itu betul-betul membuat semua itu seimbang, balance. Saudara bayangkan jarak jarak bumi ke matahari, itu sudah dihitung pas oleh Tuhan, nggak boleh digeser sedikit pun. Saudara bisa bayangkan, ya dalam ilmu pengetahuan disebutkan, apabila bumi bergeser cuma sekian derajat, mungkin 0,00001 derajat perubahan bumi mendekati matahari, kita langsung leleh. Atau kalau sekian 0, sekian 0001 derajat kita menjauhi matahari, kita langsung beku. Wih, alam ini seimbang, tapi manusia itu merusak. Ya, 2 Korintus 8. Saya akan baca 2 ayat ini, ayat yang ke-13 dan 14. 2 Korintus 8 ayat 13-14. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Saudara, ketika manusia tamak, ketika manusia rakus, ingat ada istilahnya rekayasa genetika. Maksudnya baik, tapi ini jahat, merubah pola alam, merubah peraturan alam yang Tuhan sudah ciptakan. Maka kalau kita baca Pengkhotbah 3:11, segala sesuatu Tuhan buat indah pada waktu
waktunya. Maka itu ketika rekayasa genetika ditemukan oleh manusia untuk mempercepat proses tanaman, proses peternakan, jadi rusak. Maka itu ayo kita kembali kepada prinsip Alkitab supaya ada keseimbangan. Kalau kita hidup menuruti peraturan Tuhan ini dan semuanya akan seimbang, balance. Dunia itu jadi tempat yang indah. Alam ini akan sehat. Kalau alam ini sehat, udara ini sehat, semua musim kembali kepada peraturan yang semula Tuhan tetapkan. Percayalah, yang ditakuti manusia tentang global warming nggak akan ada. Jadi apa saja yang Tuhan ajarkan lewat Alkitab, mari kita turuti baik-baik. Ayat terakhir, Yesaya 24 ayat 5. Sudah berapa kali ini saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan kita ini. Yesaya 24 ayat 5. Maka itu Tuhan meminta kita supaya melakukan keseimbangan, dan itu karena ketaatan kita. Begini kata Tuhan, bumi cemar karena penduduknya. Binatang bukan penduduk bumi. Binatang itu jauh lebih tahu aturan daripada manusia. Mereka nggak pernah merusak alam, kita yang merusak. Maka itu bumi cemar karena penduduknya. Dan penduduknya adalah manusia. Karena kita punya ID, kita punya KTP, binatang tidak. Apa yang kita buat? 3 hal membuat alam tidak seimbang. Sebab manusia melanggar undang-undang. 2, manusia mengubah ketetapan. 3, manusia mengingkari perjanjian abadi. Bumi cemar, bumi terpolusi, bumi kacau, bumi tidak balance. Gara-gara kita rakus. Terima kasih untuk PIT karena pelayanan saudara ini sungguh memberkati Indonesia dan memberkati dunia. Mari semua kita kembali kepada prinsip hukum alam yang Tuhan tulis lewat firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.